Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga selalu sehat, selalu dilimpahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqomah dalam ibadah. Allahumma amin. Semoga channel ini juga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pengajian tentang kitab Arba'in Nawawi. Kemarin pada hadis ke-15. Yang part ketiga kemarin saya membahas tentang sebagai salah satu syarat keimanan kita kepada Allah dan yaumul qiyamah, bahwasanya kita harus menghormati tamu. Kita harus menghormati tamu. Nah, oleh karena itu berhubungan dengan kita harus menghormati tamu, kemudian ini harus cocok. Cocoknya bagaimana? Nah, tamunya harus bagaimana? Jadi yang ditamoni sama yang bertamu ini memiliki adab yang berbeda. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, kalau kemarin adab orang menerima tamu, nah sekarang saya akan menyampaikan bagaimana adab seorang tamu. Di dalam kitab karangan Imam Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safari ini, yang kemarin juga adab tentang orang bertamu kita sampaikan. Bagi orang yang bertamu, kemarin yang menerima tamu. Bagi orang yang bertamu, amma adabud dhaif fahuwa ayyunadira ila muwafaqati mudifi fi umuri minha aklut ta'am. Jadi adab seorang tamu yang utama adalah bagaimana seorang tamu harus secepat mungkin untuk segera beradaptasi dengan keadaan. Jadi mungkin kita memiliki kebiasaan, kalau di rumah memiliki kebiasaan apa gitu. Namun ketika kita bertamu, kita harus beradaptasi dengan orang yang kita tamoni. Seandainya kita di rumah kalau pagi biasanya langsung bikin kopi, langsung nyepai gorengan untuk dimakan sendiri. Nah, ketika kita bertamu, kita harus segera adaptasi dengan orang yang kita tamoni. Kalau yang kita tamoni tidak memiliki kebiasaan seperti kita, ndang gawe kopi, ndang golek gorengan, maka kita harus menyesuaikan. Jangan kemudian kita, nyun sewu Pak, kopine pundi nggih? Lo biasanya nek enjing niku ngopi je. Ya, kita tidak boleh demikian. Jadi kita harus segera beradaptasi, menyesuaikan dengan kebiasaan orang yang kita tamoni. Itu secara garis besarnya seperti itu. Nah, bagian dari bentuk kita beradaptasi itu seperti apa? Beradaptasi bagian dari adab kita bertamu. Yang pertama adalah minha aklut ta'ami wala ya'tadhiru bisyiba'in. Jadi kita ketika dihidangkan suatu makanan, kemudian sudah dimanggake, maka kita harus segera menyantapnya. Jangan kita beralasan, aduh saya masih kenyang, mohon maaf, bener sana ini tadi baru saja mampir warung, baru makan dan lain sebagainya. Bukan demikian, bukan demikian. Tapi apa? Kita harus makan apa yang dihidangkan. Kemudian yang kedua, wala yas'ala sahibal manzili an syai'in min darihi siwal qiblah wa maudhi'in qada'il hajat. Jadi kita tidak boleh bertanya-tanya macam-macam tentang sahibul bait, pemilik rumah, atau menanyakan sesuatu tentang rumah, keadaan rumah, kecuali dua. Apa? Yang pertama arah kiblat, yang kedua toilet. Kita hanya boleh bertanya itu. Tidak boleh kita bertanya, maaf, kamar bapak yang mana ya? Kamar istri bapak yang mana ya? Oh, kalau kamar anak bapak yang mana ya? Nah, itu tidak boleh. Boleh hanya dua, tanya arah kiblat sama toilet. Mosok tekok kamare barang ya cenanangan tamu nih gitu kan. Kemudian yang ketiga, wala
yatatalla'u ilana hilatil harim. Jadi kita tidak boleh ngintip-ngintip. Kalau di sini dijelaskan tidak boleh ngintip-ngintip ke arah tempat perempuan. Jadi kalau di Arab kan memang tamu itu dipisah, kakung sendiri, cewek sendiri. Nah, ini secara umum ya, kita kalau di ruang tamu ya udah, kita lihat apa yang ada di ruang tamu aja. Meripatnya tidak boleh cenanangan, ngintip-ngintip, ruang tengahnya kaya apa ya, anu ini kaya apa ya, itu nggak boleh. Nah, itu tidak diperkenankan. Kemudian wala yukhalifu idza ajlasahu fi makanin wa akramahu bih. Kita tidak boleh menolak ketika disuruh duduk di sebelah mana, kemudian kita diberikan penghormatan seperti apa, kita tidak boleh menolak. Jadi katakanlah sahibul bait, mari silahkan Pak duduk di sini. Nah, kita ya harus duduk di situ, tidak boleh. Maaf Pak, saya nggak bisa duduk di sini, saya nggak biasa di sini, saya tak di sana ya. Nah, itu tidak boleh, gitu kan? Itu tidak boleh. Dan kita tidak boleh menolak penghormatan seorang sahibul bait. Jadi mau dihormati, mau disobiake seperti apa, kita tidak boleh menolak. Ampun, rasa, aku mulai loh malah. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau menolaknya itu hanya basa-basi nggak apa-apa. Ya Allah, panjenengan kok malah repot-repot. Ya, kalau itu kan basa-basi gitu kan. Kemudian wala yamtani'u min ghusli yadayhi. Nah, jadi jangan lupa ketika pas panjenengan mau dimanggake, dihidangkan makanan, kemudian mau makan, maka alangkah baiknya cuci tangan. Nah, makanya sekarang pandemi ini memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada kita semuanya. Nah, sebelum masuk rumah wajib cuci tangan. Ini ternyata sebuah adab yang sudah lama sekali. Ya, mungkin lama tidak kita lakukan, tapi dengan pandemi ini kita melakukan kembali. Cuci tangan. Kemudian wa idza ra'a sahibal manzili qad taharraka biharakatin fala yamna'uhu minha. Ketika sahibul bait bergerak atau melakukan apa, maka kita tidak boleh mencegahnya. Katakanlah begini, kita kadang waktu bertamu kadang sahibul bait itu merasa, ada yang kurang ini. Dia terus sekedap, maaf ya sebentar, saya tak masuk sebentar. Mungkin karena dia mau ngambil apa, sesuatu dan lain sebagainya. Ketika seperti itu kita tidak boleh mencegah. Pon boten sah, jangan, malah heret-heretan. Nah, itu tidak boleh. Jadi ya dimanggake saja. Kita bertamu, pemilik rumah atau yang kita tamui memberikan penghormatan kepada kita. Ya, itu mereka yang mereka inginkan. Karena dengan dia memberikan penghormatan terbaik kepada tamu, dia ingin mendapatkan maghfirah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mencegahnya, ya. Itu jangan mencegahnya. Kemudian dalam kitab yang lain yaitu dari Syekh Sulaiman Al-Jamal min adda bil daif alla yakhruja illa bi idni sahibul manzil. Jadi tidak boleh ketika kita bertamu, tidak boleh kita keluar atau pulang tanpa kita izin dulu kepada sahibul bait. Nah, jadi kita tidak boleh keluar ketika kita belum izin. Mungkin karena yang punya rumah dilalah masuk ke dalam lama nggak keluar-keluar, terus suwi temen iki rek. Wis mulai aja lah. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus tetap menunggu. Ya itulah konsekuensi dari orang bertamu. Ya, mungkin karena sahibul tamunya, orang yang ditamoni ini sedang mempersiapkan apa, kita nggak tahu. Nggak boleh kita kemudian begitu keluar begitu saja. Kasihan yang ditamoni. Dia baru menyiapkan apa untuk memberikan penghormatan kepada sedulur sedoyo, malah sedulur sedoyo keluar. Ya, itu. Kemudian wala yuksira an-nadra ila maudhi alladhi yakhruju minhu ta'am. Jadi kita tidak boleh terlalu sering melihat ke arah meja makan atau arah keluarnya snack, keluarnya makanan. Itu nggak boleh. Sawang terus, dilihat terus.
Yang keluar kok baru air minum tok ya. Snacknya kok belum ya. Kemudian nyawang lagi. Dilihat terus. Itu nggak boleh. Atau bentar-bentar lihat apa namanya? Meja makan. Kok kayaknya nggak ya. Nggak ada lauk-lauknya ya. Wah, kayaknya nggak disuruh makan ini saya. Nggak boleh kita seperti itu, gitu kan. Apapun yang diberikan oleh orang yang ditamoni harus kita terima. Nah, harus kita terima. Itu bagian dari penghormatan bagi kita dari orang yang ditamoni. Nah, penting juga bagi kita orang yang bertamu, kita harus tahu betul bahwa bertamu itu maksimal 3 hari. Ya. Jadi orang yang ditamoni memberikan penghormatan, kewajiban memberikan penghormatan kepada tamu itu maksimal 3 hari. Ketika lebih dari 3 hari, maka itu jatuhnya sedekah. Jadi corok dopeni ya monggo ora ya wis rapopo gitu kan. Yang wajib itu 3 hari. Ya. Oleh karena itu seorang tamu juga harus tahu diri, jangan sampai seorang tamu sampai 3 hari lebih sampai 7 hari dan lain sebagainya. Koyok ngekos gak bayar gitu kan. Itu jangan sampai seorang tamu itu menyusahkan atau memberatkan orang yang ditamoni. Itu jangan sampai. Nah, maka di sini dalam hadis Bukhari Muslim ini bahwa dibatasi wa diyafatu salah satu ayyam fama ba'da dzalika fa shadaqah. Nah, lebih dari 3 hari itu sedekah. Wala yahillu lahu ayyaswiya indahu hatta yuhrijah. Jadi tidak boleh kita bertamu yang bikin menyusahkan orang yang kita tamoni. Ya, oleh karena itu mari supaya yang ditamoni lego, sing mertamu ya seneng gitu. Maka ini kedua adab ini perlu kita sesuaikan dengan keadaan kita. Ketika kita bertamu, ya kita cocokkan dengan adab kita bertamu. Ketika kita sedang menerima tamu, mari kita cocokkan dengan adab ketika kita sedang menerima tamu. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Seorang yang bertamu tapi koyok-koyok sing ditamoni karepe gitu kan. Nah, seperti tadi tidak bisa beradaptasi. Aku biasanya nek esok ngopi. Nyun sewu, saya minta tolong dibikinkan kopi dong. Wah, ini tidak tepat gitu kan. Tidak tepat. Oleh karena itu mari ya, ini bagian dari kelengkapan dengan video yang sebelumnya. Jadi ini tadi kita sampaikan tentang bagaimana akhlak, bagaimana adab ketika kita bertamu. Ya, oke, semoga bermanfaat. Mari kita lakukan saat kita bertamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.